Apa judulnya Bapak Ibu? Ingatlah istri Lot. Coba kita lihat ayatnya dulu. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ini ucapan Tuhan Yesus. Ada apa sih sehingga Tuhan Yesus harus mengingatkan kita akan istri Lot? Saudara tahu kenapa? Karena istri Lot ini tanda-tanda akhir zaman. Dan sebelumnya Yesus berkata tentang Lot, Bapak Ibu, tentang zaman Lot. Zaman Lot adalah pada saat itu mereka makan minum, mereka membeli menjual, mereka menanam membangun. Tiba-tiba Lot keluar dari Sodom, langsung hujan, api belerang turun dari langit. Jadi istri Lot ini untuk mengingatkan kita sadar akan akhir zaman. Dan yang kedua juga Yesus memberikan contoh lagi tentang zaman Nuh. Ya, orang-orang makan minum, kawin mengawinkan, sampai Nuh masuk Batra. Langsung tiba-tiba mereka dilanda air bah. Dan ini berbicara tentang apa sebenarnya? Ini berbicara bahwa ingatlah, berjaga-jagalah bahwa kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan kedua kali pada akhir zaman itu tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, saudara nggak perlu khawatir tentang itu. Saudara di dalam Yesus sudah pasti mantapnya. Saudara nggak perlu khawatir yang lain-lain. Dalam Yesus pasti kita selamat. Amin. Nah, siapa istri Lot ini? Apa kaitannya dengan Lot, Bapak Ibu? Nah, kisah Lot ini sebenarnya kisah menarik, Bapak Ibu, karena selalu dikaitkan dengan Abraham. Pada saat itu Allah memanggil Abraham. Hai Abraham, dulu namanya bukan Abraham tapi Abram. Hai Abram, keluarlah dari negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu, pergilah ke suatu negeri yang aku tunjukkan, dan di sana engkau akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Dan saudara tahu, Abraham pada mulanya tidak patuh 100%. Jadi Abraham bukan dia keluar meninggalkan ya negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, bahkan juga meninggalkan rumah bapaknya. Justru bapaknya yang membawa dia keluar dari negerinya. Negerinya saat itu apa namanya Bapak Ibu? Ur-Kasdim. Nama bapaknya adalah Tera. Tera ini justru yang membawa Abraham keluar dari negerinya, dari Ur-Kasdim, Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata, bukan kamu yang aku panggil, Abraham yang aku panggil. Itulah sebabnya ketika tiba di Haran, di sebuah kota di Haran, bapaknya ini kemudian mati. Dan ketika bapaknya mati, Allah kemudian berkata lagi kepada Abraham, mengingatkan, pergilah dari negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Apakah Abraham patuh 100%? Belum patuh, Bapak Ibu. Ketika dia pergi meninggalkan Haran, dia masih membawa sanak saudaranya. Siapa namanya? Lot. Dan apa terjadi kemudian? Kita tahu bahwa Lot diberkati. Diberkati sama seperti Abraham, sehingga kambing dombanya banyak, para gembalanya banyak. Tapi kemudian muncul masalah. Para gembalanya kemudian bertengkar, berebutan lahan. Akhirnya Abraham berkata kepada Lot, Lot, tidak baik kita saudara bertengkar. Apa kata orang? Karena itulah, pilih mana tempat yang kau pilih. Kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Kamu pilih depan, aku pilih belakang. Itu sebenarnya luar biasa Abraham itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Lot itu keponaannya. Artinya apa? Abraham harusnya lebih berhak yang menentukan lebih dulu. Benar, Bapak Ibu? Tapi Abraham berbesar hati, kamu duluan Lot. Kamu pilih kiri, aku kanan. Kamu pilih utara, aku pilih selatan. Kamu pilih timur, aku pilih barat. Luar biasa kan Bapak Ibu ya? Akhirnya apa? Lot pergi meninggalkan Abraham. Dan saudara tahu satu hal, Lot dalam bahasa Ibrani artinya tabir. Jadi selama Lot bersama dengan Abraham, dia tertutup tabir. Maka Abraham tidak tahu warisannya, dia tidak tahu berkat Tuhan. Tapi setelah Lot pergi, tabir itu pergi dari kehidupan Abraham. Maka Allah berkata kepada Abraham, angkat wajahmu, lihat timur, barat, utara, selatan, seluruh tanah yang kamu lihat, itu menjadi warisanmu, termasuk anak cucumu selama-lamanya. Jadi ketika tabir itu diangkat, maka Abraham melihat warisannya, melihat berkat Tuhan, bahkan Tuhan berbicara kepada dia. Coba kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Kejadian 13 ayat 14 yang 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi ketika Lot pergi, tabir itu pergi, maka Abraham bisa melihat warisannya dari Allah. Timur, barat, utara, selatan, dan itu semua tanah menjadi warisannya. Hal yang sama juga bagi kita Bapak Ibu. Tabir kita hari ini adalah hukum Taurat. Singkirkan, gulingkan batu Taurat, maka saudara akan melihat betapa besarnya warisan Allah telah tersedia bagi setiap kita. Bahkan Allah juga berbicara kepada Abraham sebelumnya Allah diam. Ya, selama Lot masih ada, tabir itu masih ada. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Saudara ingin mendengar suara Tuhan, saudara ingin Tuhan berbicara kepada saudara,
Gomora, singkirkan tabir iri. Hari ini, mari kita melihat warisan kita, alami kemenangan Tuhan, alami kemenangan dalam Tuhan, kita nikmati semua keselamatan, dan kita bisa lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua Bapak Ibu. Allah kemudian, ya sekian waktu kemudian, sekian ayat kemudian, sekian pasal kemudian, Allah menghukum Sodom dan Gomora. Dan Lot pada saat itu menjadi tua-tua di kota Sodom. Dari mana saya tahu dia menjadi tua-tua? Karena dia duduk di depan pintu gerbang. Pada masa dulu, tua-tua itu duduk di depan pintu gerbang Bapak Ibu. Pintu gerbang kota. Si Lot sudah duduk di situ. Berarti dia tua-tua dari kota Sodom Bapak Ibu. Nah, pada saat itulah Allah akan merencanakan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena di situ dosa luar biasa, dosa homoseksual. Karena itulah dari kata Sodom itulah muncul istilah homoseksual, sodomi. Dari kata Sodom itu. Karena itu memang sejak zaman dulu udah ada gambar dosa jadi Bapak Ibu. Dan pada saat Allah menghancurkan Sodom dan Gomora, Allah tidak mencari orang berdosa. Udah pasti banyak orang berdosa aja Bapak Ibu. Tapi Allah mencari orang benar. Supaya apa orang benar dicari? Supaya Allah tidak jadi menghukum kota yang berdosa tadi. Jadi saudara lihat itu. Jadi Allah bukan mencari-cari dosa saudara, tapi saudara saat ini menjadi benar, sadar akan benar kita dalam Tuhan. Itu membuat kita bebas dari hukuman Allah. Amin Bapak Ibu. Sama seperti Sodom. Coba kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Kejadian 18 ayat 32. Kata siapa ini? Abraham. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Di mana sana ini? Sodom. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ini ayat adalah tentang tawar-menawarnya Allah. Jadi Allah sebenarnya tidak mencari orang berdosa di Sodom Gomora. Pasti banyak orang berdosa. Tapi Allah mencari orang benar supaya menjadi alasan Allah tidak jadi menghukum Sodom dan Gomora. Dan bagaimana cara mencari orang benar itu Bapak Ibu? Maka Allah berbicara kepada Abraham. Si bapak orang percaya, si bapak orang benar. Dan pada saat itu Abraham kemudian berkata, Tuhan, jika ada 50 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tidak. Demi 50 orang ini, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi saudara lihat itu, Allah tidak mencari dosa, tapi Allah mencari orang benar supaya apa? Lewat orang benar ini hukuman Allah tidak terjadi. Benar Bapak Ibu? Kemudian Abraham menawar lagi. Tuhan, jika 40, jika 30, jika 20, dan terakhir akhirnya terakhir ini Tuhan, jika ada 10 orang, apakah engkau tetap menghukum juga? Tidak. Iya, kata Tuhan, demi 10 orang ini aku tidak jadi menghukum. Jadi Tuhan tidak mencari orang berdosa, tapi Tuhan mencari orang benar supaya Allah tidak menghukum. Benar Bapak Ibu? Tapi sayang disayang Bapak Ibu, Abraham tidak menawar sampai habis, sampai 1 orang, tapi berhenti pada 10 orang. Dan ini berbicara tentang apa? 10 orang ini, inilah 10 hukum Taurat. Itulah sebabnya, karena tawarannya sampai 10, hukuman tetap terjadi. Ya, Allah sebenarnya mencari sampai 1 orang. Karena inilah kelak gambaran tentang Yesus. 1 orang benar, seluruh dunia diampuni, diselamatkan. Jadi sebenarnya ini adalah Allah mencari 1 orang ini. Dan inilah karena akan menunjuk kepada Yesus. Sehingga apa? Allah berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena demikian besar kasih Allah ke dunia, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi sebenarnya Allah ingin Abraham nawarnya sampai 1 orang. Karena inilah gambaran kelak Yesus lewat 1 pribadi, 1 anak tunggal Allah ini. Maka setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan setiap kita hari ini beroleh kehidupan kekal. Amin Bapak Ibu. Tetapi kelak lewat keturunan Abraham, lewat benih Abraham, disinilah kemudian nanti lahir Tuhan Yesus. Bapak Ibu. Dan Allah kemudian berkata kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, keturunanmu seperti pasir di tepi laut, dan lewat keturunanmu lah segala bangsa diberkati. Kapan itu terjadi Bapak Ibu? Pada saat Tuhan Yesus lahir. Itulah sebabnya pada saat Tuhan Yesus lahir, malaikat berkata, aku membawa kabar sukacita bagi segala bangsa. Dari ucapan Allah kepada Abraham itu, itulah kemudian akan tergenapi pada saat Yesus dilahirkan. Kesukaan bagi segala bangsa. Lewat kelahiran Yesus, segala bangsa diselamatkan, segala bangsa yang percaya disembuhkan, segala bangsa diberkati, segala bangsa kita semua bisa hidup bebas dari hukuman Allah. Ya, coba kita baca ayatnya. Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Kejadian 22 ayat 17 sampai dengan 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu
akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya Bapak Ibu. Jadi lewat keturunan Abraham, siapa itu? Yesus. Itulah sebabnya pada saat Yesus dilahirkan, malaikat surga berkata, aku membawa kabar sukacita bagi segala bangsa. Jadi ucapan Allah, janji Allah pada Abraham tergenapi pada saat Natal. Jadi Natal sebenarnya adalah kabar sukacita. Tapi saudara lihat, tidak selalu ada sukacita pada saat orang menolak Yesus. Pada saat peristiwa kelahiran Yesus, siapa yang menolak Yesus Bapak Ibu? Itu orang Bethlehem. Mereka menolak sehingga apa? Yesus harus lahirnya di kandang domba. Tapi sebenarnya itu adalah rencana Allah Bapak Ibu. Lahir di kandang domba, itulah sebabnya kelak Yesus kemudian disebut anak domba Allah. Berapa Ibu? Karena itu nggak kebetulan Yesus lahirnya di kandang domba, bukan di kandang kuda. Berapa Ibu? Di kandang domba kan? Kandang domba. Karena itulah kemudian Yesus disebut anak domba Allah. Pas. Dan Yesus lahirnya di mana? Di Bethlehem. Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Dan Yesus kelak menjadi roti hidup. Jadi Natal itu adalah membawa sukacita. Tetapi bagi orang yang menolak Yesus, di situ ada hukuman. Orang Bethlehem menolak Yesus. Apa yang terjadi? Sekian waktu kemudian terjadi malapetaka. Herodes marah, mencari-cari Yesus. Dia merasa dibohongi oleh orang Majus, tidak mengabarkan di mana Yesus lahir. Akibatnya apa? Dia marah, dia utus tentara, dia utus ke Bethlehem. Dan bayi-bayi di Bethlehem yang di bawah 2 tahun semua dibunuh. Dan itu menjadi gambaran apa? Penolakan Yesus tidak selalu membawa sukacita. Karena di Bethlehem mereka menolak, akibatnya mengerikan. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, saya yakin semua kita menerima Yesus, maka damai Natal, sukacita segala bangsa hari ini kita alami. Amin. Nah, tadi Abraham menawar sampai berapa orang Bapak Ibu? 10 orang. Dan itulah gambaran tentang hukum Taurat. Dan hukum Taurat tidak bisa menghentikan hukuman Allah. Justru hukum Taurat membuat orang didakwa, membuat orang terkutuk. Karena itulah bagi kita hari ini, kita orang Kristen tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi kita hanya hidup di dalam Yesus yang memberikan kita sukacita, yang memberikan kita berkat, yang memberikan kita hari ini kemenangan luar biasa. Amin. Sekarang kita masuk kepada bagian ketiga, keselamatan dari gunung-gunung. Dan itulah yang dikatakan oleh Raja Daud, keselamatanku, aku memandang ke gunung-gunung, disitulah keselamatanku. Dan ini rupanya tergambar sejak Kejadian. Apa kata Kejadian? Kita lihat Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu, siapa nih sebenarnya kedua orang ini? Ini malaikat Bapak Ibu. Sesudah kedua malaikat itu menuntun mereka, ini adalah Lot dan keluarganya, sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi malaikat sudah berkata kepada Lot dan keluarganya, larilah segera, selamatkan dirimu, jangan melihat ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan sampai ke gunung, karena disitulah keselamatan. Tapi apa rupanya terjadi Bapak Ibu? Rupanya istri Lot menoleh ke belakang. Kenapa dia menoleh ke belakang Bapak Ibu? Mungkin dia ingat, hari ini aku arisan, hari ini aku narik. Jadi dia menoleh ke belakang Bapak Ibu. Ketika dia menoleh ke belakang, apa yang dia lihat Bapak Ibu? Dia menoleh Sodom dan Gomora. Berapa Ibu? Sodom dan Gomora berbicara tentang apa? Dosa. Jadi rupanya ketika malaikat menuntun Lot dan istri dan anaknya, itu supaya mereka jauh dari dosa, supaya mereka melihat pertolongan Allah yang ada di gunung. Tapi rupanya istri Lot masih terikat kepada dosa. Dia menoleh ke belakang, dia melihat Sodom dan Gomora, dia melihat dosa, dia melihat segala kenajisan. Akibatnya apa? Sodom dan Gomora dihukum, dia juga turut dihukum. Karena itulah bagi kita hari ini, di saat Natal ini, jangan suka menoleh ke belakang, jangan suka ngorek-ngorek dosa yang lama, tapi lihat depan, jangan lagi noleh ke belakang. Kalau saudara menoleh ke belakang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi pada masa lampau? Ketika saudara melihat ke belakang, apa yang saudara lihat? Kehidupan saudara di masa lalu. Berapa Ibu? Kehidupan dosa saudara di masa lalu. Berapa Ibu? Dan apapun yang di masa lalu sudah mati. Seperti dinosaurus, seperti nenek moyang kita sudah mati. Berapa Ibu? Itulah sebabnya ketika saudara suka menoleh ke belakang, sebenarnya saudara sudah memvonis diri saudara hidup di dalam kematian. Karena masa lalu adalah kematian. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau orang suka ngorek-ngorek ke belakang, ngorek-ngorek masa lalunya, ngorek-ngorek Sodom dan Gomora masa lalunya, orang ini sebenarnya tidak siap hidup di dalam Tuhan. Karena dia menoleh ke belakang, itu adalah masa lalu, itu adalah masa kematian, dan orang itu pasti mati. Sama seperti Lot. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita lihat ke depan. Di sana ada masa depan, di sana ada harapan, di sana ada kehidupan, di sana ada pertolongan. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan masa depan
yang penuh dengan harapan. Amin Bapak Ibu. Saudara harus selalu pegang rancangan Tuhan selalu membuat kita naik. Artinya apa? Saudara bisa punya pengharapan? Haleluya. Iya, karena itu saya sangat tidak senang kalau orang Kristen berkata hidup ini mengalir seperti air. Saudara tolak itu. Karena apa? Air selalu mengalir turun. Haleluya Bapak Ibu. Nggak pernah naik air kan? Bapak Ibu. Karena itu saudara jangan ikuti kesannya bijak gitu Bapak Ibu. Mengalir seperti air. Waduh, saudara turun itu. Karena selalu air mengalirnya turun. Berapa Ibu? Kecuali muncrat, itu naik ke atas. Mengalir pasti turun. Sama juga seperti ucapan, kesannya bijak, tapi sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup ini seperti roda pedati, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu saudara tolak Bapak Ibu. Karena cara Tuhan membuat kita selalu naik, bukan turun, bukan naik, bukan turun, bukan naik. Wah, itu bisa gawat hidup itu Bapak Ibu. Artinya apa? Dalam bisnis, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Anak juga, kadang-kadang naik kelas, kadang-kadang tinggal kelas, kadang-kadang naik kelas. Wah, itu gawat itu Bapak Ibu. Saudara ingin anak saudara kadang-kadang naik kelas, kadang-kadang tinggal kelas? Saya yakin saudara ingin anak saudara naik kelas. Benar Bapak Ibu? Naik kelas terus dong. Amin. Saudara juga dalam kehidupan bisnis, naik kelas terus dong. Amin Bapak Ibu? Iya. Jangan kadang-kadang rugi, kadang-kadang bangkrut, kadang-kadang rugi. Repot itu urusan. Tapi saudara harus punya iman bahwa saudara diberkati, selalu naik, selalu jadi kepala. Jadi pertolongan kita di gunung-gunung, naik ke atas. Jadi kita selalu naik. Amin Bapak Ibu. Jangan berhenti di lembah. Saudara nanti turun itu. Lihat ke gunung-gunung. Pertolongan kita, Tuhan ada di gunung-gunung. Sekarang kita tutup khotbah kita dengan Kejadian 19 ayat 22. Cepatlah lari ke sana, sebab aku, kata malaikat, tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Jadi malaikat itu tidak bisa menghancurkan Sodom Gomora sebelum Lot dan keluarganya sampai ke tempat tujuan, ke kota yang Lot minta. Artinya apa nih Bapak Ibu? Sodom dan Gomora yang demikian berdosa saja, lewat kehadiran Lot, hukuman Allah sempat tertunda. Karena malaikat berkata, sebelum engkau tiba di sana, hukuman tidak terjadi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Selama saudara orang benar dalam keluarga saudara, apapun mara bahaya tidak akan terjadi bagi keluarga kita. Karena kehadiran saudara sebagai orang benar menahan semua mara bahaya. Sahabat seperti Lot Bapak Ibu, selama dia ada di situ, mara bahaya pada Sodom Gomora tertahan. Apalagi kita hari ini, saya yakin kita lebih baik daripada Lot. Saya yakin juga keluarga kita lebih baik dibandingkan Sodom Gomora. Karena itulah saudara bisa punya iman. Aku orang benar, maka selama aku dalam keluargaku tidak akan ada mara bahaya aku alami dalam kehidupan. Tuh, bisa ditahan. Hal yang sama juga kita. Dunia tidak akan dihukum Tuhan selama kita, gereja orang benar, masih ada di dunia ini. Tapi kelak dunia yang akan hukum. Ketika apa? Ketika setiap kita orang benar nanti akan terbang ke awan-awan permai. Dunia ini sudah tidak ada orang benar. Pada saat itulah cawan murka Allah dicurahkan atas dunia. Tapi selama kita masih ada di dunia ini, hukuman Allah tidak jatuh. Kita menahan hukuman Allah, kita menahan murka Allah. Tapi kelak akan terjadi murka Allah tercurah pada saat setiap kita nanti terbang ke awan-awan permai. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.